masjid adalah hal yang penting dalam pembangunan masjid. Kubah juga menjadi eye-catching dan ciri khas utama untuk sebuah masjid. Saat ini, kubah masjid tidak hanya dibuat dari logam aluminium atau cairan semen saja, tapi juga dari bahan GRC. Halo pemirsa, kubah dalam sebuah bangunan masjid merupakan salah satu daya tarik, bahkan bisa menjadi eye-catching umat untuk beribadah, sekaligus menikmati keindahan dan kemegahan arsitektur Islam. Lalu seperti apa proses pembuatan kubah? Langsung saja kita saksikan sang kreator kali ini. Nah, di kawasan perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, tepatnya di Nagrek, ada kreator kubah masjid yang hasil karyanya sudah banyak dipesan hingga Papua. Dan Nagrek dipilih untuk menjadi kantor cabang di Bandung. Wah, Mas Aryono, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Mas, sini Mas. Set. Jauh-jauh. Aduh, pengen ketemu. Mas, Iya, ini boleh, silakan. ingin bertanya mengenai kubah dan juga menara nih. Siap, insya Allah. Ini bisa saya terangkan. Di luar ini kok bisa jadi berbelah-belah gini nih? Iya, ini kan memang begini, Kang Iko. Kubah ini kan yang kalau di sini kebetulan ukurannya 8 meter nih. Kalau jadi di bawah 8 meter kan nggak mungkin itu dibawa. Jadi kita bikin keping-keping. Bikinnya panel per panel. Nanti kita setting di lapangan, jadilah bentuk ini contohnya sampel kubah terpasang. Jadi ini adalah panel-panelnya. Panel-panelnya. Kebetulan ini cuacanya sangat terik sekali. Iya. Betul, ini kayaknya kalau di dalam pengen kepo juga nih, kalau di dalam boleh lihat nggak Mas? Boleh, silakan. Masuk biar deh. tahu prosesnya, boleh. Oke. Ayo, monggo. Ini dalamnya kubah yang diameter 3 meter. Ini diameternya 3 meter. Kalau tingginya? Tingginya ini kebetulan 4,5 meter kubah ini, jadi dibikin tinggi. Bentar nih Mas, ini biasanya kalau misalnya Iko dan juga pemirsa sang kreator, kalau melihat kubah ya hanya di luarannya saja, istilahnya cangkangnya nih. Ternyata ini dalamnya ada rangkai juga. Ini saya terangkan sedikit, ini memang kubah yang sudah terpasang seperti ini, bulat aja gitu kelihatannya. Tapi ternyata kubah ini terdiri dari beberapa bagian. Bang Iko, ini disebutnya bisa kaki kubah, bahasanya kaki kubah. Ini dudukan kubah. Kemudian proses ini leher kubah. Kemudian ada lisplang. Kemudian ada kubahnya. Dan kalau dari luar nampak ada kubah pendukung. Istilahnya mahkota kubahnya. Ini dia nih, benar-benar sang kreator. Ini kalau ini 3 meter ini segede ini, apalagi 20 meter, ya enggak? Pasti proses pengerjaannya seru dan Iko pengen tahu untuk proses pengerjaan satu kubah ini, apa saja nih prosesnya Pak? Boleh nggak Iko diajak ke workshopnya? Boleh. Oke, Baik kok, kita lihat langsung ke proses produksi pembuatan kubah. Oke, Bapak duluan Pak. Ya. Ditemani Pak Yono yang ramah ini, saya kemudian diajak untuk melihat pembuatan kubah masjid. Bahan utama kubah masjid di sini adalah bahan GRC atau Glass Fiber Reinforced Concentrate, yaitu salah satu variasi material konstruksi bangunan yang terdiri dari campuran serat kaca yang kuat dan tahan alkali, yang dicampur dengan coran semen dalam komposisi khusus. GRC saat ini makin banyak dipilih untuk konstruksi bangunan karena sifatnya yang ringan namun memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan beton. Oh iya, kita juga harus berhati-hati dengan serat kacanya karena bisa menimbulkan gatal di tangan.
proses pencetakan seperti ini, misalnya ini dikasih minyak, dihalusin. Tujuannya supaya licin. Nanti ketika kering mudah dilepas. Oke, jadi ada proses diberikan Pelapisan minyak, lalu betul. setelah minyak, Baru adukannya yang tadi diproses produksi aduk itu, baru ditempelkan. oke. Kemudian ditaburkan resin serat fibernya. Mas, aku pengen lihat dong ini proses apa nih? Silakan. Ini Mas Dede, ini proses pembuatan panel bagian kubah bagian atas yang diameter 5 meter. Prosesnya 1 kali, kemudian dilapisin lagi sampai 3 lapis. Tujuannya kalau terlalu tipis terlalu mudah pecah. Tapi kalau terlalu tebal juga nanti terlalu berat. Ujung-ujungnya ke konstruksi, Bang Iko. Dia akan mengalami beban berat konstruksinya. Beda dengan yang manual. Kalau kubah manual itu kan tebalnya bisa nyampe 10 cm paling enggak. Kalau ini paling cuma 3 cm. Hah? Bang Iko. 3 cm? 3 cm. Berarti ini tidak memakan beban yang ada ya? Betul. Tujuannya kubah GRC itu seperti itu. Setelah 24 jam ini bisa dibuka. Bisa dibuka, diangkat. Nah, contoh yang ini Bang Iko. Contoh yang ini persis seperti ini nantinya. Oh, jadi ini setelah sehari Setelah didiamkan. sehari, didiamkan sehari semalam istilahnya. Kemudian bisa dilepas dan ini hasilnya. Bang Iko. Wow. Lihat nih pemirsa. Izin ya, Iko pengen lihat nih. Silakan. Wah, ini adalah hasil setelah 1 hari semalam Ya. didiamkan. Jadi ini besok langsung bisa diangkat. Iya. Lalu hasilnya seperti ini. Wah, indah banget nih. Ini detailnya dapat banget. Tuh, arsitekturnya, seninya kena banget nih. Jika panel-panel yang sudah jadi ini sudah mengering, maka siap dilepaskan dari cetakan. Untuk info pemirsa nih, cetakan panel kubah ini dibuat dari bahan resin atau semacam plastik tebal dan kuat agar panel-panel kubah bentuknya stabil. Cetakan resin inilah yang menjadi penentu keindahan kubah masjid. Panel-panel kubah yang sudah mengering ini kemudian dilepas dan diwarnai dengan cat tembok aneka warna sesuai pesanan. Nah, ngomongin pengecatan nih ya. Iko pengen lihat dong, Pak. Ini di sana sih udah ada proses pengecatan ya, Pak ya. Betul. Nah, boleh nggak Iko lihat, Pak? Boleh. Oke. Silakan biar lebih jelas lagi. Bang Iko, silakan. Bapak dulu, silakan, Pak. Nah, ini Kang Iko proses pengecatan. Jadi ini adalah dum-dum itu? Dum-dum atau yang plafon di plafon. dalamnya ini? Iya, yang barusan itu yang terangkat diantaranya ini. Tujuannya dicat di bawah itu untuk mempermudah proses pengerjaan berikutnya. Oh, jadi nanti pada saat di tempat tinggal langsung pasang dan finishing. Betul. Selain membuat kubah masjid, Pak Yono juga menerima pembuatan menara masjid. Di sini juga
Dijual aneka ornamen pelengkap masjid seperti roster hasanah, panel tembok bernuansa Islam, dan ornamen lainnya seperti ornamen tambahan untuk puncak kubah. Ini yang namanya bidingan-bidingan. Ini ornamen-ornamen yang untuk menambah, mempercantik bagian-bagian masjid. Ini prosesnya juga sama, Pak? Hampir sama prosesnya, hampir sama semua. Nah, ini dia nih yang menambah cantik dari masjid, Masjid, ya. bangunan, betul. Inspirasinya dari mana sih, Pak, ini untuk membuat sebuah seperti cetakan yang bentuknya seperti ini? Pasti juga kan Betul. ini bermacam-macam nih, Pak. Betul, memang di sini dibutuhkan sedikit apa ya istilahnya inovasi lah gitu dan kreasi daya hayal yang sedikit lebih untuk istilahnya apa ya ngarang lah, menciptakan sesuatu yang diharapkan baru, lebih baru lagi begitu. Nah, kalau misalnya ini kan mungkin bagian atasnya ya, Pak ya. Ya, Iko pengen tahu untuk bagian dindingnya ada nggak? bagian-bagian lainnya ada, silakan di sebelah sana. Oke. Ini bagian di atas juga bangunan, atau bisa juga di bagian dari menara-menara yang tinggi. Ini bisa diterapkan. Ini bacanya lisplang-lisplang. Ini list plangnya luar biasa ya, Pak. Ini sama juga, satu hari juga, Pak. Iya, hampir semua membutuhkan rata-rata 24 jam, plus minus. Wow, ini luar biasa banget kalau misalnya lihat ukirannya terlihat mahal. Tapi bagaimana cara kita untuk mengapresiasi sebuah karya? Mungkin kalau besar atau kecil itu sudah biasa. Tapi Betul, kalau berarti. mengapresiasikan, menambah kemegahan, inilah poin plusnya ya, Pak ya. Insya Allah, Oke. mudah-mudahan. Pak Yono yang merupakan kepala cabang di Jawa Barat sangat menjaga kualitas produksinya. Karena semua material seperti semen, rangka besi, hingga cat terdiri dari bahan kualitas premium alias bukan kaleng-kaleng. Oke, Pak, sekarang Bapak mau Ya. ajak Iko kemana nih, Pak? Ya, Kang Iko, ini kita lihat ornamen-ornamen, kerawangan-kerawangan yang kita punya. Yang insya Allah nggak kalah indahnya dengan produk kubahnya. Kenapa Contohnya terowongan seperti ini. nih, Pak? Ini awalnya mungkin nerawang, dari arti kata nerawang, mungkin jadi tembus pandang lah gitu. Di antaranya seperti itu. Untuk cocok untuk daerah-daerah panas, Kang Iko. Supaya hemat energi, jadi nggak perlu pakai Kipas. kipas, nggak perlu pakai AC gitu. Sementara kalau di daerah-daerah dingin, cenderung yang memang tertutup dinding-dindingnya, dipakai ornamen-ornamen seperti ini yang tidak tembus angin. Begitu. Nah, Bapak mendapatkan inspirasi dari mana sih, Pak? Bapak udah mengkreatorkan kubah, menara, dan hingga ini ornamen-ornamen yang bisa tentunya Iya. mengurangi tenaga listrik nih, Pak. Iya. Ya itu tadi, Kang Iko, balik lagi. Hanya alhamdulillah lah, tiba-tiba aja suka begitu, terinspirasi begitu. Dan tentu saja lihat di media massa yang jauh lebih duluan berkembang lah. Pada dasarnya saya hanya belajar dari yang sudah ada, begitu. Mantep banget ya. Wah, semoga saja menjadi inspirasi buat kita semua nih. Untuk Amin, terus berkreasi mudah-mudahan. Dan juga udah berinovasi. Di tempat produksi kubah GRC ini, sedang dibangun sebuah masjid megah yang nantinya dapat dipergunakan warga sekitar Nagrek untuk beribadah. Waduh, Pak, ini kan workshop ya. Betul. Terus juga ini kayaknya persiapan untuk membangun menara dan juga kubah nih. Betul. Nah, kenapa nih di tempat pembuatan kubah dan menara juga ini akan ada juga
menara dan kubah yang tentunya ini menjadi masjid dan juga untuk nanti digunakan untuk sholat. Kenapa nih Pak? Ya. Kita awalnya memang ini berkembang lah, alhamdulillah. Rezeki bertambah. Awal mula kita tidak punya niat sampai sebesar ini, Kang Iko. Cuman seiring perjalanan waktu, Allah memberi rezeki lebih. Nah, owner plus pelaksana di sini punya punya keinginan lah untuk membuat sampel itu tidak hanya di brosur. Jadi sampel terpasang di tempat workshop kita, di tempat produksi kita. Makanya kita mendirikan masjid untuk satu saat nanti terpasang kubahnya, menaranya, dengan tujuan ketika calon konsumen datang itu udah nggak terlalu banyak menerangkan, silakan lihat sampel pekerjaan kita. Di samping itu juga kita berharap para musafir yang perjalanan dipersilakan untuk istirahat, ikut sholat, mudah-mudahan bisa mendapat manfaat lebih. Oke, jadi inilah sang kreator yang asli tentunya. Ini tidak hanya memperlihatkan gambar-gambar dari internet ataupun brosur elektronik, begitu ya, ataupun brosur secara offline. Tapi jika Anda datang begitu, ini langsung diperlihatkan bahwa ini adalah hasil pengerjaan menara dan kubah, begitu ya. Betul. Yang ada di tempat ini. Jadi karena banyak banget nih di internet yang mengaku gambar itu adalah pengerjaannya, begitu. Betul. Ya. Ini harus hati-hati juga ya. Nah, mengenai kompetitor nih Pak, bagaimana nih? Karena kompetitor kubah dan juga menara mungkin sudah mulai mencium ada aroma-aroma peluang atau pasar. Nah, sebagai pendahulu begitu kubah dan juga menara, bagaimana melihat kompetitor tersebut? Ya. Secara umum memang kita di bidang apapun, Kang Iko ya, usaha bidang apapun selalu akan timbul persaingan. Cuman diharapkan di sini menjadi kompetitor yang saling membangun, positif. Kita tidak terlalu khawatir dengan para pesaing kita. Karena saya yakin masing-masing pengusaha itu punya keunggulan, kelebihan, dan kekurangan tersendiri. Tapi supaya tidak terlalu saya banyak menjelaskan, makanya saya mendirikan bangunan seperti ini. Ke depannya tentu diharapkan akan tidak terlalu banyak bicara, udah lihat aja hasilnya dah seperti itu. Begitu. Nah, keunggulan menara dan juga kubah dari GRC ini apa sih Pak? Iya, kita dari mulai bahan baku sudah memilih bahan baku yang terbaik, Kang Iko. Contohnya pasir aja kita ngambil dari pasir Galunggung. Ini dia nih, Iko belum nanya tentang pasir dari depan ya Pak ya? Iya, betul. Yang tadi banget gitu, ternyata ini pasir dari Galunggung. Pasir Galunggung yang tadi sempat kita lewati itu, Kang Iko ya. Jadi insya Allah saya tidak terlalu khawatir dengan kompetitor. Karena juga pada dasarnya rezeki sudah diatur dari tidak Yang Maha Kuasa. Tidak perlu khawatir karena rezeki sudah ada yang mengatur. Teruslah berkreasi, berinovasi. Betul. Karena selebihnya sudah ada yang mengatur. Betul, ya? betul. Nah, ini Kang untuk Iko. pewarnaan. Karena kalau misalnya Iko lihat ini pewarnaan tadi ini, aduh, kelihatannya kayak mahal banget. Ya. Sebenarnya mendapatkan inspirasi mewarnai ataupun melakukan pengecatan itu dari mana inspirasinya sih Pak? Ya, memang. Baik kok. Selain kita lihat gambar-gambar dari internet, tapi juga kita mengikuti selera konsumen. Tentu saja kita punya patokan dalam ini. Misalnya untuk pengecatan seperti ini, komposisi ini pun, ini salah satu contoh aja yang Sukabumi. Pokoknya krem aja warna dasarnya, putih warna emas saja. Di kalau misalnya melihat kubah di bangunan
masjid ini menjadi salah satu daya tarik dan juga menjadi penyemangat juga. Kalau misalnya masjidnya ini, wow, berbahasa Sunda ada pitingalian gitu Piting ya, ada alien, menarik hati, eye-catchingnya itu tentunya ini menjadi penyemangat jika kita beribadah kepada Allah. Amin, ya. amin, Nah, amin, ya. ini kalau misalnya warna hijau, biru dan juga yang lain-lain itu adalah mengikuti konsumen atau seperti apa nih Pak? Iya. Biasanya begitu. Awalnya konsumen punya permintaan tertentu warnanya disesuaikan dengan bodi masjidnya, Bang Iko. Tapi tidak kurang pada akhirnya konsumen malah menyerahkan ke kita. Karena dianggapnya kita udah lebih Ahli. betul begitu. Ya sudah berpuluh tahun, berbelas tahun lah gitu. Ini emang bagaimana sih cara marketing atau penjualan pemasarannya ini bisa sampai Kalimantan, Sulawesi, Badan Lampung, Jayapura. Ini berminat loh membeli kubah dan menara yang dari Jawa Barat ini. Awalnya memang sebagian tentu, Bang Iko. Dari mulut ke mulut. Kemudian ada yang via internet juga, memang kita buka website di internet gitu. Di satu masjid, nanya-nanya ini kok bagus, karya siapa ya, di mana ya gitu. Ya akhirnya datang ke sini. Bahkan belum lama ini juga datang dari Sulawesi, dari Buton itu rencana mau pasang. Begitu. Nah, kalau misalnya yang di Jawa Barat terbesar proyeknya ini dan menjadi kebanggaan Bapak ini di mana, Pak? Betul. Kalau yang sudah terpasang itu kebetulan di Jalan Sriwijaya, perempatan Jalan BKR, Jalan Peta itu masjidnya namanya Masjid Sabilus Salam. Itu 9,7 meter, Pak. Diameternya. Iya. Wah, luar biasa banget nih ngobrol sama sang kreator satu ini, hati menjadi renyuh, jadi sejuk ya. Jadi kalau lihat ke pinggir jalan di sini, kalau misalnya ada rezeki lebih, pengen memperindah masjid di lingkungannya, Insya Allah. worth it banget deh ya. Pak, ajak Iko kemana lagi nih Pak? Kita lihat-lihat dulu lah Pak. Iya, boleh. kemana Lanjut, lagi nih? lanjut. Silakan. Oke. Niko, Ya, kembali ke tadi masalah susunan komposisi kubah masjid. Secara lengkap, kubah masjid itu kita punya kaki kubah. Kemudian ada lisplang kubah. Kemudian kubah utama. Kemudian tadi udah kita sampaikan ada mahkotanya di atas kubah utama itu. Nah, di atas mahkota itu baru ada pionnya. Dan pada umumnya di atas pion itu suka ada apa ya, lambang mungkin yang cenderung lebih islami. Itu macam-macam. Ada yang pingin pasang pakai lafaz Allah, ada yang berbentuk bulan bintang, ada juga yang berbentuk bulan sabit. jadi sedetail itu Bapak mengerjakan. Betul. Seperti halnya yang di belakang kita ini. Betul, nah ini Ya, contohnya, betul. Wah, jadi ini saking detailnya, tentunya juga ikon atau ikon yang ada di atas mahkota kubah ini pun Iya. dikerjakan oleh Mas dan juga tim yang ada di sini. Betul. Dan kalau Betul. misalnya kita melihat, aduh, ini ngobrolnya pasti nggak bakal bisa bentar. Ini banyak banget pasti cetakan-cetakannya. Betul, banyak Ini sekali. selain untuk jadi ornamen-ornamen yang ada di masjid, sangat menambah kemegahan, menambah keindahan, dan tentunya harganya yang realistis, Realistis, sesuai betul. dengan apa yang kita lihat. Pesanan yang sudah selesai produksinya siap untuk dipasang oleh tim khusus langsung di lokasi masjid. Biasanya perlu waktu seminggu hingga 10 hari untuk proses pemasangan kubah. Pesanan biasanya ramai menjelang lebaran dan umumnya dipesan oleh panitia pembangunan masjid dan juga perseorangan.
Kubah masjid hakikatnya adalah sebuah karya seni dan sebagian besar dikerjakan dengan cara handmade. Pak, atau Siap. Atur nuhun, mangga sami-sami. Ya Bapak, ya Mas, ya Juragan, ya Bos, pokoknya semuanya lah, pokoknya. Tidak lah. Atur nuhun, Terima kasih sami-sami, sudah sami-sami. menemani Iko bercerita Insya Allah. mengenai kubah dan juga menara yang Iya. menambah keindahan dan juga Insya Allah. kemegahan dari bangunan masjid yang tentunya Betul. ini menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Betul. Allah. Aku Betul. mohon Bapak, Betul, tapi izin Iko sami-sami. pengen lihat-lihat dulu ya Pak. Mohon, ya, mangga, di sini. mangga, Mohon bisa, mangga, Pak. langsung silakan. Pemirsa, ada sentuhan seni dan juga ketekunan serta kerumitan dalam proses pembuatan kubah masjid. Namun lebih daripada itu, hadir daya tarik dari bangunan masjid tersebut. Hadir juga kecintaan, hadir kebanggaan tentunya bagi umatnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kreator kali ini dan juga program sang kreator kali ini bisa menambah pengetahuan khasanah arsitektur Islam. Akhir kata, saya Frederico Sinatria. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya.